Hai, kembali lagi bersama saya Reksi Eki di channel Reksi Eki. Oke, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Dan sebelum saya bercerita, mungkin ada yang bertanya-tanya apakah cerita ini benar apa tidak. Itu saya serahkan kembali kepada kalian. Dan di sini saya hanya ingin bercerita dan membagikan pengalaman saya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa terus dukung channel ini untuk kemajuan dari channel ini. Oke, jadi cerita pengalaman pribadi saya ketika ini satu hal yang maybe is mistik ya, dan kisah awal bermula dari eh, ketika nenek saya meninggal dunia atau dipanggil pulang kembali oleh Yang Maha Kuasa. Dan saat itu saya masih berada di Bali karena saya harus melanjutkan studi saya. Dan ketika saya mengalami hal kedukaan seperti itu, saya harus kembali ke kampung halaman saya untuk mengikuti acara kedukaan dari keluarga besar saya sendiri. Oke, singkat cerita, di sana saya di kampung halaman untuk proses acara kedukaan itu, saya di sana tinggal selama 1 bulan. Dan selama saya di Bali pun, itu saya tinggal di kos-kosan. Jadi kos-kosan yang saya harus bayar per bulan. Nah, jadi kos-kosan itu selama saya tinggal selama sebulan itu, lampu di dalam kamar memang sih tidak saya hidupkan, tapi saya biarkan tetap dalam kondisi mati atau padam ya. Jadi singkat cerita, setelah selesai proses pemakaman dari nenek saya di Sumba, itu saya memutuskan untuk kembali ke Bali karena saya harus melanjutkan sekolah atau kuliah saya tadi ya. Dan kejadian hal lainnya pun ini dimulai ketika malam pertama saya tidur, atau ya saya tidur atau beristirahat di kamar kos-kosan saya itu. Jadi eh, malam itu ya seperti biasa sih, seperti sebelumnya saya tidur hanya beralaskan matras di lantai dan wajah menghadap ke TV. Dan kejadian itu kira-kira jam setengah satu malam atau setengah satu dini hari. Di situ hal pertama yang saya dengar eh, tepat dari telinga sebelah kanan saya, karena saya tidur terbaring di sebelah kanan saya itu ada pintu kos-kosan itu. Jadi tepat di samping kepala, di sebelah kanan saya ini, tepat di samping kanan kepala saya itu, saya jelas sekali mendengar bahwa ada suara wanita yang eh, ya menangis ya. Dan menangisnya pun bukan menangis keras, tidak, tapi dia seperti apa namanya, terseduh-seduh ya, apa, terseduh-seduh ya bahasanya lebih tepatnya ya. Dia menangis dengan suaranya, ya sih masih tergambar sama saya, tenang, tapi ya contohnya suaranya kayak gini sih saya ingatnya. Ya kurang lebih seperti itu sih suaranya. Dan itu jelas sekali suaranya itu wanita. Dan otomatis saya pun yang mendengar itu, ya saya tetap manusia biasa ya, tetap mungkin rasa takut sih tetap ada, tapi ya saya tekatkan dalam hati sih, saya tetap berdoa. Dan ya itu terjadi kurang lebih hampir 2 menit saya mendengar suara wanita itu, dan saya pun tidak meresponnya. Jadi apa mungkin karena saya tidak merespon atau gimana, setelah itu ada berkisar waktu mungkin sekitar 3 sampai 5 menitan. Tepat di kaki saya itu berdiri sesosok makhluk. Maybe mungkin makhluk itu entah saya katakan
pria atau bukan, tapi saya tidak tahu benarnya jenis kelaminnya. Pokoknya dia makhluknya bersosok besar, tinggi, ya berkulit hitam. Itu tepat sekali berdiri di kaki saya. Betul-betul saya ngerasa ketika dia genggam kaki saya dipegang. Saya diseret, ditarik, ya nggak sampai 1 meter sih. Cuma ditarik dari matras, diangkat lalu dibanting. Depor. Itu ya saya kaget luar biasa. Saya kaget dan ketakutan yang amat sangat. Tapi ketakutan saya itu diimbangi sama emosi ya. Ya, dan situ saya ditarik, ketika diangkat itu memang saya ngerasa sih bahwa saya itu terangkat dari tempat tidur, dan ketika saya dijatuhkan kembali ke tempat tidur, itulah hal yang buat saya kaget. Nah, kaget itu yang sebenarnya sih saya takut, tapi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya emosi, dan terlihat jelas itu saya masih ingat bahwa saya mau menantang. Jadi saya pun keluar dari kamar itu, dari kamar kos-kosan, dan saya coba untuk melihat ke keadaan luar. Itu sih saya emang sempat menantang, saya bilang, kalau bisa ndak usah main cara seperti itu, mendingan kita main terang-terangan saja. Mungkin itu ya secara, karena saya hanya terbawa emosi ya, bukan berarti saya juga pun bisa atau gimana, enggak. Jadi itu hanya sikap normal dari setiap laki-laki atau setiap orang hidup pun, ketika dia diganggu pasti dia emosi ya. Begitupun juga dengan mereka ya, makhluk halus atau sejenisnya lah. Ketika kita mengganggu pasti mereka pun bisa marah. Dan mungkin malam itu saya sedikit merenung, saya berpikir, apa karena kamar ini saya tinggalin selama sebulan dan lampunya pun tidak saya hidupkan, tetap saya biar gelap dalam ruangan itu. Dan mungkin itu sudah menjadi tempatnya mereka selama sebulan, dan ketika saya kembali ya mungkin mereka merasa sedikit terganggu ya. Dan singkat cerita pun kembali saya bertanya kepada tuan kos, atau saya telusuri tempat itu sebenarnya tempat apa di area kos-kosan itu sebelum itu dijadikan kos-kosan, dan ternyata memang itu adalah kawasan hutan untuk zaman dahulu ya. Dan itu pun bekas-bekas kuburan juga sih, dan dibangun jadi kos-kosan. Nah, itu sedikit cerita tentang kos-kosan itu. Oke, cerita itu pun masih berlanjut ketika malam itu, ketika saya merenung, atau mungkin karena saya telah meninggalkan kamar ini begitu lama dan kondisi yang tidak menghidupkan lampu atau tetap mematikan lampu. Sontak malam itu tepat di jam 2 itu ada pesan masuk dari eh, pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Dulu kami masih pacaran. Jadi di situ eh, dia ngirimin gambar kalau dia lagi sementara duduk sama kakaknya. Kebetulan dia udah lama tidak berjumpa sama kakaknya, dan di situ saya tanya, eh, belum tidur ya? Karena dia mungkin merasa bahwa saya membalas chatnya, dia pun bertanya balik, lah kamu belum tidur? Gitu. Dan ya saya pun coba menjawab, ya saya belum tidur. Dan saya pun menceritakan kejadian yang baru saja saya alami itu. Gitu. Nah, ketika saya menceritakan hal itu, di situ saya berpesan kepada pacar saya ini, kalau bisa hal ini tidak usah diceritakan ke kakakmu atau ke siapa, karena setelah itu ya kami via via teleponan dah ya, bukan chatting lagi. Itu saya jelaskan sama dia kalau bisa hal cerita ini cukup sampai di dia saja, karena kalau sampai kamu ceritakan ke kakakmu, nanti ya saya takut orang-orang yang di rumah kawasan situ kan banyak anak-anak bayi, nanti mereka bakal nangis. Belum ada semenit saya bicara seperti itu ke pacar saya, itu eh, cerita itu ternyata disampaikan ke kakaknya, dan dia langsung spontan, anak-anak bayi dalam rumah itu langsung nangis ya. Dan saya tidak tahu kenapa, padahal saya berbicaranya iseng agar cerita tuh ya putus sampai di situ saja, tapi ternyata prediksi saya itu benar gitu. Dan ya, karena pun saya itu cerita saya, itu kejadian yang saya alami, dan sebelumnya pun saya sudah mengingatkan untuk tidak menceritakan ke siapapun malam itu juga, tapi itu pun dilanggar, dan itu menjadi suatu rasa beban buat saya. Jadi tepat jam 2 malam itu pun saya langsung
ambil tindakan untuk meninggalkan kos itu, bukan meninggalkan ini ya, enggak, untuk pergi menemui tempat di mana pacar saya ini diam bersama kakaknya gitu. Dan sembari dalam perjalanan itu saya terus berdoa sih Bang. Jadi singkat cerita, sampailah sudah saya di rumah dari keluarga dari pacar saya ini. Ketika saya eh, turun dari sepeda motor, di depan rumah tepat sekali, jelas sekali saya melihat ada sesosok wanita. Ya, itu pun saya belum masuk ke dalam kawasan rumah ya. Tepat sekali saya lihat sosok wanita berpakaian putih. Mungkin kalian bisa kasih nama apa gitu ya. Mungkin dari daerah kalian masing-masing berbeda-beda namanya, tapi yang kita percaya sih di Indonesia namanya Mbak Kunti. Oke, next. Itu jelas sekali saya lihat, tapi dia wajahnya tidak tunjukin ke saya. Dia hanya berdiri tepat di pojok rumah. Dan saya pun masuk ya ke dalam rumah. Baru juga saya masuk dan duduk, yang tadinya anak-anak kecil ini lagi sementara menangis langsung diam seketika. Dan ya saya tidak tahu, bukan karena saya sih atau gimana, saya tidak tahu ya, mungkin sudah capek mungkin anak-anak itu nangis ya. Oke, next. Jadi eh, sembari saya cerita ke kakak dari istri atau pacar atau istri saya ini, saya bercerita tentang hal yang sebelumnya terjadi. Ya, ketika dia sementara mendengar, itu di situ kakak dari istri saya ini kan punya istri juga, kakaknya kan cowok, nah punya istri, istrinya dari Jepang gitu. Malam itu dia karena tahu ada orang yang datang, saya datang, dia bangun, tapi dia belum nanya tujuan saya datang itu untuk apa gitu ya. Dia bangun tanpa kami menjelaskan pun, si istri dari ipar atau kakak istri saya ini berbicara kepada suaminya dalam bahasa Jepang. Dia kasih tahu ke suaminya bahwa eh, di depan rumah yang rasa ada sosok wanita yang berdiri yang sedang memantau ke dalam rumah. Dan iya, ketika dicocokkan, ya ipar saya ini pun merasa aneh ya, lah kok sama yang dibilang sama Rexi gitu kan. Dan ipar saya ini pun menjelaskan hal itu ke saya, karena ya saya pun tidak mengerti bahasa Jepang, dan dia pun menjelaskan bahwa barusan istrinya pun melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, ada wanita, dan itu dijelaskan bahwa istrinya ini pun sebenarnya indigo gitu. Jadi saya bilang iya, karena saya sebenarnya tidak bercerita bohong dan itu semua benar, saya bilang. Dan singkat cerita ya, malam itu gimana ya, suasananya pun sangat amatlah menakutkan gitu. Dan ya saya pun memutuskan untuk tidur di rumah dari keluarga istri saya itu, karena saya sudah sangat tidak berani untuk melanjutkan perjalanan, karena sesuai dengan tradisi Bali, eh, iya, kalaupun saya memaksa untuk pulang mungkin bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena sembari ketika saya terus bercerita kepada saya ipar saya ini, karena dia pun berasal dari Bali, dia mungkin mengambil sedikit kesimpulan secara tradisi Bali bahwa di Bali ini mempercayai tradisi ada yang namanya melik. Nah, gitu ya. Melik. Jadi melik ini mungkin punya suatu hal yang konsep yang luas atau cerita yang luas, tapi yang jelasnya di sini bahwa yang saya tangkap dari yang pengetahuan saya tentang melik itu, bahwa kebanyakan orang melik itu yang mungkin matinya, maaf kata, tidak wajar. Jadi siapa sih yang manusia, saya pun masih ingin tetap melanjutkan hidup saya. Oke, jadi fix malam itu saya memutuskan untuk tetap tinggal di tempat itu untuk berlindung sejenak, dan saya tidak berani untuk keluar rumah lagi, karena saya merasa mungkin ketika saya memaksakan diri untuk balik kembali ke kos, mungkin saya sudah ditungguin atau karena apa ya. Tapi yang jelas ya, ya gimana ya, saya pun juga tidak ingin lah, ya lah, tolak lah, amit-amit jangan sampai lah mati dan hal yang tidak wajar kan gitu kan. Kalaupun bisa ya mati mungkin ya santai, ya itu kan jauh lebih enak ya di, itu pun dilihat atau didengar orang ya.
tanpa harus menyusahkan keluarga apa segala macam kan gitu kan. Oke, jadi untuk kisah saya itu, eee, malam itu ya sampai di situ saja, dan masih banyak juga sih sebenarnya cerita-cerita saya yang lain ketika saya ada waktu di daerah saya, di kampung saya, atau waktu ketika, eee, waktu di Bali juga kejadian lain kepada hal itu, sebenarnya itu masih ada gitu. Dan, jika kalian penasaran mungkin ingin melanjutkan cerita saya bagaimana pengalaman yang lain saya di Bali, ya kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian mungkin merasa terhibur dengan cerita ini atau ya bukan terhibur ya, penasaran ya. Dan oh ya, di sini saya mau bilang bahwa sebenarnya saya pribadi tidak pernah setuju dengan konten seperti ini karena menurut saya konten ini, eee, apa ya namanya, mungkin sedikit tidak membuat makhluk atau ya yang berbeda dunia dengan kita mungkin merasa tersinggung, tapi di sini saya bukan untuk menantang, di sini saya berpikir dengan jernih bahwa saya hanya ingin membagikan pengalaman gitu. Jadi ya I'm freedom dan saya bebas untuk membagikan cerita saya. Ya, mungkin kalian senang dengan cerita ini, mungkin kalian merasa, "Oh ternyata ya seperti ini dah." Atau mungkin juga mungkin dari kalian ada yang berpikir bahwa, "Oh sebenarnya reaksi ini harusnya kayak gini 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 ya." Jangan lupa tulis di kolom komentar ya gimana harusnya tindakan saya malam itu, tapi seingat saya bahwa malam itu saya tidak melanjutkan perjalanan, tapi mela beristirahat di rumah dari keluarga saya, gitu. Oke. Jadi, sampai di sini dulu video dari Reaksi Eki, sampai jumpa di video